ada yang diseret dari rumahnya, ada yang digantung, ada yang dibacok, ada juga yang dikeroyok sampai meninggal. Halo semua, welcome to my channel. Aku Alifa Milanisti dan kali ini aku akan membawakan cerita tentang pembunuhan 300 dukun santet pada tahun 98 di Jawa Timur. Kali ini aku bakal bawain cerita yang cukup tragis, yaitu tentang pembunuhan 300 lebih dukun santet yang terjadi di Jawa Timur. Pasti kalian pada tahu kan kalau 98 itu adalah tahun yang kelam bagi Indonesia. Selain kerusuhan Mei 98 di Jakarta, ada banyak kerusuhan di daerah-daerah lainnya di Indonesia dan salah satunya adalah Banyuwangi. Kerusuhan yang aku bahas kali ini terjadi pada bulan Februari 98 sampai dengan September 98. Kalau orang Eropa takut sama penyihir, orang Banyuwangi takut dengan dukun santet karena pemahaman yang kurang tepat mengenai istilah santet. Sebenarnya santet itu ada banyak macamnya guys. Ada santet merah atau penglaris, santet kuning atau jaran goyang, santet putih atau santet yang biasanya untuk menetralisir para korban santet, dan santet hitam adalah santet yang paling berbahaya karena korbannya bisa sampai meninggal. Tapi mungkin karena terlanjur takut, ya masyarakat itu menganggap semua santet sama dan praktisinya harus dimusnahkan. Tanggal 4 Februari, pembantaian pertama dimulai. Korban pertama adalah Sumarno Adi, seorang pria berusia 35 tahun yang diduga sebagai dukun santet. Pak Sumarno dibantai dengan sadis di siang hari di Dusun Tugu, Sempu. Pembantaian berlanjut pada tanggal 5 Februari di Kampung Pakis Jalio, Banyuwangi. Rumah Sahroni dan Asmaki dikepung pada dini hari. Pak Asmaki tewas dianiaya sementara Pak Sahroni berhasil kabur walau rumahnya hancur. Mendengar kabar itu, pada 6 Februari, Purnomo Sidik selaku Bupati Banyuwangi mengeluarkan radiogram untuk para camat. Radiogram itu berisi perintah untuk mendata orang-orang yang diduga sebagai dukun santet. Sayangnya, radiogram itu jatuh ke tangan sekelompok orang jahat. Radiogram yang awalnya mempunyai niat baik malah menjadi malapetaka. Radiogram yang awalnya memiliki niat baik malah menjadi malapetaka karena di situ terdapat nama dan detail alamat rumah para dukun santet di Banyuwangi. Pembantaian sempat mereda sebelum terjadi lagi pada bulan Juni. Tepatnya pada tanggal 11 Juni, Imi, seorang warga kecamatan Singorujo, dibunuh massa karena dikira sebagai dukun santet. Sebulan kemudian, pada tanggal 5 Juli, warga Kampung Ujung menangkap seseorang yang berpakaian serba hitam dan bertopeng kayak ninja. Ninja ini memasuki salah satu rumah mubalek. Sehari kemudian, lagi-lagi warga menangkap seorang ninja. Tapi, ninja ini beda. Ninja ini kayak orang gila. Dan anehnya, ninja ini membawa senjata tajam dan sejumlah uang. Nah, akhirnya istilah ninja resmi dipakai di koran memorandum pada 20 Juli 98. Istilah ninja makin populer setelah koran-koran kayak Jawa Pos, Surabaya Pos, dan lainnya memakai istilah ini. Selama bulan Juli, setidaknya ada 5 pembunuhan. Rata-rata korban dibunuh dengan cara dikepung oleh 70-130-an warga yang menyiksa atau menganiaya korban sampai meninggal. Eksekusi biasanya terjadi pada malam sampai dini hari. Rumah terduga dukun santet biasanya akan ditandai dengan tanda silang atau tumpukan batu di depan rumahnya. Sekarang kita masuk ke puncak kasus. Pada awal September, pembantaian meningkat guys. September kan ada 30 hari. Nah, hari yang adem ayem tanpa adanya pembunuhan hanya 6 hari. Asli, gak kebayang sih rasanya hidup di zaman itu. Tiap hari, warga yang diduga sebagai dukun santet mati dibunuh. Ada yang diseret dari rumahnya, ada yang digantung, ada yang dibacok, ada juga yang dikeroyok sampai meninggal. Total ada sekitar 70 pembunuhan yang terjadi pada bulan September dan hanya 2 orang yang berhasil kabur. Tapi tetap aja, rumah 2 orang itu habis dibakar oleh warga yang mengamuk. Melihat hal ini, pada tanggal 16 September, Purnomo Sidik menerbitkan radiogram kedua untuk mendata orang-orang yang diduga sebagai dukun santet.
Menjelang akhir September, di Purwoharjo terjadi pembantaian 3 orang yang mau mendatangi rumah Pak Ahmad. Ketiganya kepergok warga yang sedang berjaga. Tanpa ampun, Sio, Maishkur, dan 1 orang yang tidak teridentifikasi tewas dihajar warga. Akhirnya, tengah malam pada tanggal 1 Oktober sampai pagi hari tanggal 2 Oktober, pasukan gabungan Brimob, Polwil, Polres, dan Kodim menangkap para pelaku pembantaian. 15 orang diamankan, 5 orang dari Kabat, 5 orang dari Songgon, 4 orang dari Glagah, dan 1 orang dari Singojuru. Polisi harus menghadapi perlawanan pada saat meringkus para tersangka dari Kabat. Mengendarai 3 mobil dengan sirene yang meraung-raung, polisi membawa mereka ke Mapolres Banyuwangi. Mereka membawa senjata tajam dan berunjuk rasa agar teman-teman mereka dibebaskan. Polisi membentuk pagar betis di depan Mapolres. Pas masa turun dari truk, polisi langsung menembakkan gas air mata sebagai peringatan. Kerusuhan pun terjadi. Massa yang berunjuk rasa akhirnya memilih untuk lari ke perkampungan. Beberapa jam kemudian, datang 1 truk lagi. Kali ini berisi massa yang membawa senjata tajam dan jerigen bensin. Kerusuhan kembali meletus di Mapolres. Setidaknya 169 orang diamankan dari insiden tersebut. Tapi massa ini belum nyerah, guys. Mereka datang lagi dengan sebuah truk. Polisi yang sedang mendata dan mengobati 169 orang kembali siaga. Tapi pas dicek, ternyata isinya perempuan dan anak-anak. Jadi polisi kali ini bertindak lebih persuasif. Mereka didata dan diberikan pengarahan sebelum mereka disuruh pulang. Pada jam 2 siang, massa datang lagi ke Mapolres. Tapi kali ini untuk mendukung upaya kepolisian menangkap Tapi kali ini massa mendukung upaya kepolisian untuk menangkap para perusuh. Ribuan massa yang berasal dari sekitar Polres segera disuruh pulang agar tidak jadi bentrok. Di saat bersamaan, di Banyuwangi kembali dilakukan penangkapan terhadap beberapa warga. Di antaranya adalah Agus Santoso dari Alian, Surapi, Mistori, dan 1 warga yang tidak teridentifikasi dari Blimbing Sari. Hal ini juga mendapat reaksi penolakan dari warga. Namun, warga berhasil dihadang di Rogo Jampi dan Dadapan. 4 truk dan 2 pick-up berhasil dipulangkan oleh polisi. Walau polisi sudah turun tangan, pembantaian tetap terjadi. Pada tanggal 4-7 Oktober, beberapa orang kembali menjadi korban. Mereka dianiaya hingga tewas. 2 orang tewas, 2 orang berhasil kabur karena memiliki ilmu kebal, dan 3 orang lainnya memutuskan untuk gantung diri karena tidak kuat menerima teror dari massa. Pada tanggal 9 dan 10 Oktober, muncul beberapa selebaran yang bernada ancaman bagi siapapun yang mencoba melindungi atau menyelamatkan para terduga dukun santet. Selebaran tersebut di atas namakan gantung, alias gerakan anti tenung atau santet. Selain selebaran tersebut, beberapa orang juga mendapat surat kaleng yang berisi ancaman. Para penerimanya antara lain Mahmud Hairudin, Rohim, dan Dola Wijaya. Akibat teror yang gila-gilaan, banyak orang yang gak kuat dan memilih bunuh diri. Di hari yang sama, di Banyuwangi digelar konferensi pers oleh Bupati Banyuwangi dan sejumlah pimpinan daerah. Dalam pertemuan itu, Bupati menyatakan siap mundur dari jabatannya apabila terbukti bersalah atas insiden tersebut, termasuk soal kebijakannya mengeluarkan radiogram tadi. Ungkapan Bupati ini memancing unjuk rasa mahasiswa di Jakarta pada tanggal 15 Oktober. Gabungan aktivis mahasiswa dari UI dan IPB menggelar demonstrasi di depan gedung DPR untuk menuntut orang nomor 1 di Banyuwangi itu lengser. Memasuki bulan November dan Desember, pembantaian di Banyuwangi berangsur-angsur reda walaupun di daerah lain terus menghangat. Hal ini dikarenakan polisi gencar melakukan penangkapan. Pada persidangan pertama tanggal 10 November, ada 241 tersangka yang ditangkap atas tuduhan pembantaian dukun santet. Pada tanggal 12 November, salah satu tersangka yang bernama Kompol alias Rodian meninggal di penjara. Dari kabar yang beredar, meninggalnya Kompol bukan karena sakit, akan tetapi karena dibunuh oleh tahanan lain. Akan tetapi kabar tersebut tidak terbukti karena keluarga enggan melakukan otopsi. Tuduhan ini muncul dari pengakuan para tersangka pada saat persidangan. Banyak pengakuan-pengakuan yang ganjil. 2 hal yang harus diperhatiin adalah adanya conditioning massa dan masuknya sosok-sosok yang gak dikenal. Buat poin pertama, contohnya adalah pengakuan dari Suwarno. Tersangka pembunuh Mujiono ini mengaku ia sedang ronda sebelum pembunuhan terjadi. Tiba-tiba ada orang yang teriak, "Siapa yang keluarganya kena santet? Ayo ikut!"
Ayo kita bunuh para dukun sihir itu. Ajakan tersebut membuat dia teringat kepada istrinya yang udah berbulan-bulan sakit aneh. Sekilas, motif Suwarno kayak dendam pribadi. Tapi sebenarnya perbuatan Suwarno muncul karena conditioning dari massa yang mewajarkan pembunuhan dukun santet. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Agus, Madarus, Tatang, Ajit, dan para tersangka lainnya. Mustahil mereka berani melakukan pengeroyokan kalau saja ada pencegahan dan pengusutan di awal kasus pembantaian. Apalagi kalau dikaitin dengan tradisi yang ada, di Banyuwangi biasanya orang yang tertuduh dukun santet tidak langsung dibunuh, akan tetapi harus melalui sumpah pocong. Kalau gagal, bakal diusir, bukan langsung dibantai. Lanjut ke poin kedua tentang orang-orang yang gak dikenal. Mereka ada di barisan paling depan dan ngasih komando. Hal ini terbukti dari pengakuan Saruri, tersangka pembunuh Arifin yang tewas pada 15 September 98. Di situ, ia dengar obrolan kerumunan massa dengan bahasa asing. Pengakuan yang sama juga diungkapkan para tersangka lainnya. Gak ada kejelasan apapun setelah 2 dekade berlalu. Semuanya masih abu-abu. Warga sipil bukan cuma jadi korban pembantaian, tetapi juga korban provokasi. Kebanyakan korban itu bukan dukun, akan tetapi ulama, guru ngaji, para petani, kusir, tukang pijat, bahkan warga biasa. Gak dulu gak sekarang, yang namanya hoax itu emang bahaya banget. Oke, sekian cerita kali ini. Kalau ada di antara kalian yang orang asli Banyuwangi, boleh banget kok kalau mau ngoreksi ceritaku. Mau banget ya kalau ada info yang kurang pas atau kurang lengkap. Karena info kasus ini cukup terbatas. Tapi kalau menurut kalian cerita ini cukup informatif, jangan lupa buat like, nyalain tombol notifikasinya, dan subscribe channel ini. See you in the next video. Bye-bye. Kalian harus bersyukur guys, masih hidup.